Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran tema kelas 6. Kali ini kita masuk ke tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Oke, sudah siap ya? Kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 3 tentang penemuan yang mengubah dunia. Apakah penemuan yang mengubah dunia ini? Nah, seperti yang kita tahu, listrik merupakan salah satu penemuan yang luar biasa, sangat mempermudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktinya, sebagian besar peralatan kita gunakan di rumah menggunakan listrik. Nah, tentunya dengan adanya penemuan listrik mengubah kehidupan umat manusia. Baik, kita lanjutkan masuk kepada pembelajaran 1. Jadi masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, ayo membaca. Menemukan informasi penting dari teks ilmiah tentang penemuan listrik. Baik, dalam buku terdapat sebuah teks berjudul Michael Faraday. Siapakah Michael Faraday? Dari perintahnya jelas menemukan informasi penting dari teks ilmiah tentang penemuan listrik. Oke, sedikit kami jelaskan bahwa Michael Faraday adalah tokoh penemu listrik yang lahir di Inggris pada tanggal 22 September 1791. Oke, dan temuan Michael Faraday terus dikembangkan oleh para ahli sesudahnya. Contoh Nikola Tesla, orang yang pertama kali membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sehingga listrik dapat menerangi penduduk dunia. Lalu bagaimana prosesnya sehingga listrik dapat sampai ke rumah-rumah penduduk? Ya, jadi kalian bisa lihat di gambar halaman 6 pada buku kalian. Jadi listrik berawal dari pembangkit listrik yang lalu dialirkan ke switchyard. Dari switchyard dialirkan kembali terus ke saluran transmisi, lalu dilanjutkan ke gardu induk dan disalurkan ke gardu distribusi. Nah, setibanya di gardu distribusi, lalu sampailah atau disalurkanlah ke rumah-rumah penduduk. Baik, tentunya sekarang kalian memahami bagaimana arus listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Arus listrik disalurkan ke rumah melalui rangkaian kabel di dalam rumah. Karena ada listrik, sehingga televisi kalian bisa menyala, lampu di rumah juga bisa menyala. Nah, mengapa lampu bisa menyala, televisi bisa menyala? Nah, untuk menjawabnya kita akan melakukan kegiatan berikut. Jadi, jika kalian memegang buku di halaman 7, itu ada tujuan mengamati arus listrik pada rangkaian. Alat bahan ada baterai, kabel, saklar, fitting, dan lampu pijar. Cara kerjanya, nanti kalian baca sendiri ya di buku kalian. Nah, melakukan percobaan mengamati arus listrik, kalian harus tahu dulu. Jadi terdapat rangkaian listrik yang sederhana. Rangkaian listrik yang sederhana. Ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka dan tertutup inilah yang disebut dengan rangkaian listrik sederhana, di mana terdiri dari sumber energi listrik dan alat listrik. Sumber energi listrik ada di baterai, sedangkan alat listrik adalah lampu. Nah, sebelum dihubungkan oleh saklar, rangkaian itu disebut rangkaian terbuka. Nih, seperti gambar yang rangkaian terbuka, saklar belum terhubung. Ini yang disebut dengan rangkaian terbuka. Namun ketika saklar sudah dihubungkan, maka rangkaian disebut dengan rangkaian tertutup, sehingga lampu bisa menyala. Artinya, suatu alat listrik dapat berguna jika terpasang pada rangkaian tertutup. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang rangkaian listrik yang sederhana. Jadi ada perbedaan rangkaian. Ada 2 rangkaian pada listrik. Yuk kita amati. Mengetahui perbedaan rangkaian seri dan paralel. Artinya, rangkaian alat listrik ada 2 macam, yaitu rangkaian seri dan paralel. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri disebut juga, atau rangkaian listrik disebut seri jika 2 alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan.
Sedangkan rangkaian paralel adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik percabangan. Seperti yang kalian lihat, pada gambar rangkaian seri tidak ada percabangan pada arus listrik. Jadi dari sumber energi listrik, baterai, ke lampu, kemudian dihubungkan langsung kembali lagi ke baterai. Sedangkan pada rangkaian paralel ada percabangan, sama-sama dua lampu namun dipasang dengan posisi yang berbeda. Nah, ini disebut dengan rangkaian paralel. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah melihat dan memahami tentang rangkaian listrik, bagaimana tadi listrik bisa sampai ke rumah kita, tentunya kita perlu mengamati perubahan sosial budaya akibat ditemukannya listrik. Nah, ini pada pembelajaran EPS kita akan mempelajari perubahan sosial budaya sebab adanya modernisasi. Nah, adanya listrik karena memang adanya modernisasi. Kehadiran listrik membawa perubahan bagi kehidupan di bidang sosial budaya masyarakat. Bahkan kehidupan manusia saat ini sangatlah bergantung pada energi listrik. Listrik bermanfaat sebagai pencahayaan, sumber energi, kemudian penghasil panas, dan penghasil gerak. Tanpa adanya listrik, pabrik dan industri besar yang ada di dunia tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga dalam keluarga, benda-benda yang ada di rumah hampir semua bergantung pada listrik. Jika listrik padam, maka rumah tidak akan bisa beraktivitas dengan baik. Oke, setelah itu silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian, menyimpulkan pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Diskusikan bersama orang tua kamu bagaimana pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengidentifikasi peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan bentuk dengan adanya listrik. Jadi sebelum adanya listrik, banyak peralatan rumah tangga yang manual. Nah, nih sebelum adanya listrik, dulu memasak nasi masih harus menggunakan panci di atas kompor. Tapi ketika ada perubahan, adanya listrik, maka cukup dengan menggunakan magicom kita sudah bisa memasak nasi. Nah, kira-kira tanyakan ke orang tua kamu, peralatan apa saja yang dulunya belum menggunakan listrik dan setelah adanya listrik berubah menjadi apa? Ya, kalian diskusikan ya. Baik, kita masuk ke pembelajaran 2. Yuk kita amati. Kalau tadi juga masih dengan tentang listrik, apa sih manfaat listrik bagi kehidupan manusia? Tentunya banyak manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Sangat memberikan perubahan yang besar bagi kehidupan manusia. Banyak yang diperoleh, antara lain kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, kehidupan menjadi nyaman. Oke? Nah, sekarang amati peralatan elektronik yang ada di rumahmu dan di lingkungan sekitarmu. Apa manfaat listrik yang kalian temukan pada peralatan tersebut? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, ini juga ada di buku di halaman 14. Jadi yang harus kalian ketahui, manfaat listrik itu ada 4. 1. Sebagai sumber energi. 2. Sebagai penghasil panas. 3. Sebagai penghasil gerak. 4. Sebagai penerangan. Nah, manfaat listrik sebagai sumber energi dimanfaatkan oleh apa? Televisi. Televisi tidak akan bisa mengeluarkan suara atau bisa kita tonton jika tidak ada sumber energi dari listrik. Nah, selain televisi, benda apa lagi yang memanfaatkan listrik sebagai sumber energi? Tuliskan di B dan C. Berikutnya ada setrika listrik, dimanfaatkan oleh setrika listrik. Setrika listrik memanfaatkan listrik sebagai penghasil panas. Dengan dihubungkannya kabel setrika ke listrik, maka listrik menjadi panas. Nah, kira-kira benda apa lagi selain setrika listrik yang bisa menghasilkan panas? Nah, kemudian ada kipas angin. Nah, tentunya kalian tahu kipas itu untuk mendinginkan. Dia tidak akan bisa mendinginkan kalau tidak bergerak.
Nah, kipas angin mendapatkan manfaat dari listrik sebagai penghasil gerak tadi. Nah, benda apa lagi selain kipas angin yang memanfaatkan listrik sebagai penghasil gerak tadi? Kemudian ada lampu. Jadi sebagai penerangan dimanfaatkan. Contoh pemanfaatannya adalah lampu. Nah, selain lampu yang bisa menghasilkan penerangan apa? Oke. Kita lanjut. Ayo membaca, mengidentifikasi hak dalam kehidupan sehari-hari. Apa hubungannya ya dengan listrik? Antara hak dengan listrik. Tentunya sangat berhubungan sekali. Kita tidak bisa menonton televisi, kita tidak bisa mendengarkan musik atau radio tanpa adanya listrik. Dan kita tidak bisa melakukan kegiatan tersebut tanpa adanya hak dari orang tua kita yang diberikan ke kita sebagai anak. Nah, anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, kemudian bermain dan mendapatkan kasih sayang sebagaimana yang ada di gambar. Lalu, selanjutnya carilah contoh hak yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam tabel seperti berikut. Ini juga ada di buku kalian di halaman 15. Cukup dengan kalian ngobrol dengan orang tua, ya. Baik, untuk menghibur diri, silahkan bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu daerah, ya. Nanti kalian nyanyikan masing-masing di rumah. Ada lagu Mariam Tomong, nanti boleh kalian lihat panduannya di YouTube. Kemudian ada lagu Yamko Rambe Yamko. Ini bisa kalian lihat di barcode yang ada di buku kalian. Baik, kita lanjutkan. Setelah bernyanyi, kalian tahu ketika bernyanyi tentunya kalian harus memperhatikan interval nada. Apa sih interval nada itu? Interval adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya. Kalau kita nyanyi lurus aja juga nggak ada nadanya, nggak enak juga didengar. Makanya perlu adanya interval atau jarak antara nada satu dengan yang lain. Nah, setiap interval memiliki jarak yang berbeda dan nama yang berbeda pula. Baik, ada nada yang berjarak satu nada atau berinterval satu nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, dan sol, la. Kemudian ada nada yang berjarak setengah nada atau berinterval setengah nada. Ada mi, fa, dan si, la. Berikutnya ada nada-nada yang berjarak satu setengah. Di antaranya ada re, fa, mi, sol, dan la, do. Yang terakhir, nada yang berjarak dua atau berinterval dua nada, yaitu do, mi, dan juga fa, la. Oke, diingat baik-baik ya. Oke, next kita masuk ke pembelajaran 3. Tidak terasa. Ayo membaca. Lagi-lagi kita dituntut untuk lancar membaca, jadi rajin-rajinlah membaca. Kali ini kalian akan membaca teks eksplanasi tentang listrik. Waduh, teks eksplanasi. Apa ya teks eksplanasi itu? Baik, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Artinya teks eksplanasi adalah teks yang berdasarkan kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Apa ciri-ciri teks eksplanasi? Yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Ingat, berdasarkan fakta, bukan cerita. Kemudian, struktur dari teks eksplanasi antara lain 1. Pernyataan umum, yaitu merupakan gambaran awal tentang sesuatu yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Nah, pada pernyataan umum ini terdapat pada paragraf pertama. Ingat ya, pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, deretan penjelasan atau eksplanasi, merupakan inti penjelasan yang disampaikan. Nah, untuk deretan penjelasan atau eksplanasi kita dapat temukan di paragraf berikutnya. Dari paragraf 2, 3, atau 4, tergantung berapa jumlah paragraf yang ada pada teks tersebut. Kemudian yang ketiga, interpretasi.
berisi pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional. Nah, untuk interpretasi ini tentunya karena ini pandangan atau simpulan berarti adanya pada paragraf terakhir. Oke, kalian bisa lihat di teks. Nah, seperti yang kalian lihat di video, transmisi dan distribusi listrik. Paragraf pertama, transmisi dan distribusi adalah proses hantaran listrik yang berawal dari stasiun pembangkit listrik. Nah, ini termasuk pada pernyataan umum sampai dengan titik gas alam. Ya. Kemudian paragraf kedua, saat energi listrik dibangkitkan, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV sampai dengan titik dengan kebutuhan di rumah. Nah, untuk paragraf kedua ini masuk ke deretan penjelasan atau eksplanasi, ya. Ini yang penjelasan. Kemudian paragraf ketiga, listrik yang sampai ke sekolah atau rumah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Nah, ini sempat kita bahas tadi. Energi listrik dapat dijadikan sebagai sumber penerangan. Energi listrik dijadikan sebagai sumber energi. Energi listrik bisa digunakan menjadi energi panas. Kemudian energi listrik bisa diubah menjadi energi gerak. Oke, tadi sudah kita bahas ya. Nah, karena di sini hanya ada 4 paragraf, maka paragraf terakhir atau paragraf keempat, saat ini sistem transmisi menggunakan SUTET. Apa itu SUTET? SUTET adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, ini merupakan interpretasi simpulan yang dibuat oleh penulis. Oke, sudah ada gambarannya tentang teks eksplanasi, mulai dari ciri-cirinya tadi, ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, untuk memudahkan atau untuk lebih memudahkan kalian mengingat, maka kalian boleh menuliskan di buku paket yang ada di halaman 28 supaya tidak lupa, ya. Oke. Baik, pada bahasan terakhir kita akan melakukan percobaan. Jika dari awal kita sudah belajar umumnya tentang listrik ya. Kemudian ada rangkaian listrik sederhana, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Nah, kali ini akan kita mencoba membuat rangkaian seri. Oke, sedikit Umi bacakan. Arus listrik pada rangkaian seri hanya memiliki satu jalan. Arus listrik dari baterai mengalir ke lampu A, kemudian ke lampu B, dan kembali ke baterai. Rangkaian seri tidak memiliki percabangan. Jadi, jika salah satu lampu pada suatu rangkaian seri padam, maka semua lampu pun ikut padam. Nah, silahkan rancang rangkaian lampu seri yang sederhana. Sebelumnya, amati dan pahami gambar rangkaian seri. Dan jangan lupa siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Membuat rangkaian lampu seri membutuhkan ketelitian. Walaupun mudah, akan terjadi kesalahan jika kita tidak teliti. Lakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan yang dapat membahayakan diri kalian. Jangan mudah menyerah sampai kalian berhasil. Nah, gambarlah rancangan rangkaian lampu seri pada tempat yang tersedia. Untuk gambar tidak perlu kalian gambar, cukup langsung praktek. Silahkan gunakan barcode pada halaman 29 sebagai panduan. Baik. Sampai di sini video pembelajaran tema kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap semangat, berpikir positif, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan selalu di rumah. Terima kasih.